Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Nah, pagi ini saya akan baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan, saudara. Kita baru saja mengikuti satu kisah tentang seorang yang begitu dikasihi Tuhan, yaitu dikasihi Yesus dalam keadaan sakit dan akhirnya mati. Ini adalah satu keadaan yang memang sangat ditakuti oleh manusia di zaman-zaman akhir ini. Sakit di situasi pandemi seperti ini, sakit apapun itu selalu ujung-ujungnya dibayangi dengan ketakutan terhadap kematian. Sakit apa saja, orang akan merasa dia sudah berada di dekat bayang-bayang maut. Namun dari peristiwa yang terjadi terhadap Lazarus ini, Yesus harus menegaskan kepada Marta yang tadinya berkata, Yesus, kalau Engkau ada di sini, tentunya Lazarus tidak mati. Itulah harapan-harapan yang kita seringkali taruh pada diri kita terhadap Tuhan. Kalau Tuhan ada, pasti tidak mati. Hal itu menjadi bahan pemikiran, bahan pembicaraan. Di saat kematian itu sudah terjadi, orang akan berkata, ya kasihan, tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus, jadi wajarlah kalau dia mati. Dalam situasi pandemi begini, orang pun ketakutan menghadapi kematian. Sakit apapun, dia akan berusaha kalau bisa jangan sampai berakhir dengan kematian. Karena kematian itu merupakan suatu ketakutan, sesuatu yang tidak nyaman, yang belum pernah dirasakan oleh manusia. Siapa yang sudah pernah mati? Dan masih ada sampai sekarang. Lazarus bangkit, tapi dia sudah tidak ada lagi sekarang. Ada beberapa orang mati yang bangkit sekarang tidak ada. Dan dia tidak bisa cerita bagaimana enaknya atau susahnya kalau mati. Dan oleh sebab itu manusia begitu takut. Ketika ada sakit, orang langsung berpikir, jangan-jangan ujungnya akan berakhir
dengan kematian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit apapun itu adalah hal yang biasa. Bahkan penyakit yang membawa manusia kepada kematian itu juga biasa. Karena kalau kita membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada seorang nabi yang luar biasa. Nabinya itu luar biasa. Hebat, Nabi Elisa. Alkitab mencatat Elisa di akhir hidupnya, dia dikatakan sakit dan sakit sampai pada kematian. Dan hal itu mungkin ditakuti oleh semua orang. Bahwa kalau ada orang sakit dan menjelang kematian karena sakit, itu membuat banyak orang percaya pun menjadi susah. Jadi kehilangan pengharapan. Tidak ada yang berani menghadapi kenyataan itu. Semua mengeluh, semua bersungut, semua ketakutan. Dan berkata kalau ada Tuhan, tidak mungkin ada kematian. Seorang nabi besar, Elisa, Alkitab mencatat dia sakit sampai mati. Jelas mati. Dan yang hebatnya, setelah dagingnya habis dan tinggal tulangnya Elisa, ternyata tulang itu ada kuasa. Ada orang mati diusung masuk ke kubur itu, dan orang mati itu bersentuhan dengan tulang Nabi Elisa. Orang mati itu bangkit. Jadi kita berpikir, kok tulang ada kuasa, tapi orangnya sakit mati. Maunya dia gak mati. Maunya dia gak sakit, karena dia punya kuasa. Tapi itulah kehidupan yang Allah taruh bagi kita. Sebab itu Yesus dalam ayat 25 tadi katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari pernyataan ini, kita menemukan pengharapan buat iman percaya kita tentang hidup dan mati. Kita punya iman hanya bergantung pada waktu kita hidup. Kita tidak percaya waktu kita sudah mati mau kemana. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga banyak orang karena sudah sakit takut mati. Dan kalau mati rasanya dia ada di tempat yang tidak nyaman. Tapi kalau kita melihat apa yang Rasul Paulus katakan dari perjalanan Yesus menebus dosa kita, maka dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dia katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit kita, bukan untuk memberkati kita semata-mata, bukan hanya untuk menolong kita di tengah beban berat dan punya begitu banyak masalah. Tapi Alkitab dengan jelas katakan, dia mengalahkan sampai musuh yang terakhir, yaitu kematian. Dan kematian itu dikalahkan melalui dirinya, harus mati. Kemudian dia akan bangkit dari kematian itu. Sehingga kematian tidak punya kuasa untuk menahan Yesus di kubur. Dan itulah yang mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit dari kematian dan dia hidup. Dan tidak akan pernah berakhir dengan kematian. Karena dia hidup untuk selama-lamanya. Dari sini kita melihat bahwa musuh yang terakhir yaitu kematian atau maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga sikap kita terhadap kematian bukanlah suatu ketakutan, tapi suatu pasangan hidup kembar. Kalau ada siang, pasangannya pasti ada malam. Kalau ada hujan,
pasangannya pasti ada panas. Itulah yang Salomo ingatkan, semua itu ada waktunya, bergantian. Dan kalaupun kematian itu harus kita jalani, maka itu bukan sesuatu yang disikapi dengan ketakutan, karena maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Memang kita akan mati karena darah dan daging kita sudah mewarisi dosa keturunan yang harus berakhir dengan kematian. Dan itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa Dia kebangkitan dan hidup. Maka kita melihat kematian itu, maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Karena itu tidak heran Rasul Paulus dengan gamblang berkata dalam Filipi pasal pertama ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau Yesus belum mati dan bangkit, maka tidak akan ada perkataan seperti itu. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi karena Yesus sudah mati dan bangkit, maut sudah dikalahkan, maka kematian itu adalah keuntungan. Dan itulah yang Paulus katakan, karena Paulus tahu bahwa ketika dia mati, dia tidak perlu berjuang lagi, dia tidak perlu berjuang lagi. Tapi dia sudah bersyukur kalau dia mati karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan itulah sikap yang kita harus miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah menjalani pandemi seperti ini. Jangan kita menjadi orang yang ketakutan terhadap segala sesuatu, terlebih tentang kematian. Bukan berarti kita siap mati saja, bukan. Kalaupun kita siap mati, belum tentu Tuhan mau izinkan kita mati. Tapi sikap kita harus jelas, mengerti bahwa kematian itu bukan musuh, tetapi kematian, Paulus katakan, adalah keuntungan. Karena Paulus tahu orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak sama dengan orang-orang mati yang di luar Tuhan, yang tidak punya pengharapan, yang tidak punya kepastian tentang kebangkitan dan hidup. Hal yang kedua, dari Yesus katakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka kita menemukan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mereka berkata, Yesus, Lazarus sudah mati. Yesus katakan, oh dia hanya tidur, nanti aku bangunkan dia. Apa yang menjadi sikap dari kita tentang kematian orang-orang yang ada di dalam Kristus? Kematian orang yang ada dalam Kristus itu istirahat sementara. Beroleh istirahat sementara. Jadi, Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Jadi, ketika dia dibangkitkan, maka tidak sia-sia kepercayaan kita. Kenapa? Karena Yesus katakan, Lazarus yang sudah mati dia hanya tidur. Sebab itu, dia masih bisa dengar ketika Yesus katakan, Lazarus bangkit. Dia bangkit. Karena orang mati di dalam Tuhan, dia bukan mati untuk selama-lamanya. Tapi dia mati hanya dalam waktu untuk beristirahat seketika. Dan dia akan dengar suara Bapa di surga, atau dia akan dengar suara bunyi sangkakala, dia akan bangkit. Itulah kematian bagi orang-orang percaya yang ada dalam Kristus. Sebab itu Wahyu 6 ayat 11 katakan, masing-masing orang yang mati dalam mempertahankan iman kepada Kristus, dikatakan di situ dalam pasal 6 ayat 11, mereka beristirahat sedikit waktu. Jadi, orang-orang yang sudah mendahului kita
mati di dalam Tuhan, mereka istirahat untuk waktu yang tidak untuk selama-lamanya, hanya untuk sedikit waktu. Ketika sangkakala berbunyi, mereka akan bangkit lagi. Karena mereka tidak mati untuk selama-lamanya. Yang hancur hanya tubuh daging, tubuh jasmaninya yang hancur dimakan oleh ular dan hilang di dalam debu. Tetapi dia memiliki nyawa kehidupan yang istirahat sementara, kemudian akan dibangkitkan kembali. Itulah yang harus kita sadari, yang kita harus percayai di dalam Kristus. Supaya di dalam menjalani hidup yang ada sekarang, kematian itu bukan sesuatu yang disikapi dengan ketakutan dan kehilangan pengharapan. Justru karena Yesus sudah mati dan bangkit, maka tidak sia-sia iman kita kepada Dia. Karena kematian kita hanya istirahat sementara. Hal yang terakhir yang kita bisa jumpa dari pernyataan Yesus tentang kebangkitan dan hidup, itu mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kekal itu ada. Kenapa? Karena Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, kesimpulan akhir yang kita ketemukan di sini, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Itulah yang diingatkan oleh firman Allah. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita sibuk dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan bisnis, dengan studi kita. Milikilah pengertian yang jelas. Karena engkau ada di dalam Kristus, maka kematian orang-orang yang di dalam Kristus itu hanya tidur. Seperti yang Yesus katakan kepada orang banyak, bahwa Lazarus sudah mati. Oh, dia hanya tidur. Nanti aku ke sana bangunkan dia. Dan itulah yang dia buat Yesus. Dan itu juga yang dikatakan dalam buku Wahyu. Orang-orang mati di dalam Tuhan karena mempertahankan iman. Wahyu 6 ayat yang ke-11 katakan, mereka beristirahat sedikit waktu. Jadi, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kita, memang Daud katakan, hidup ini hanya selangkah dengan kematian. Tapi jangan pernah takut dengan kematian. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia memberikan kepastian ada hidup yang kekal. Dia memberikan kepastian kematian hanya istirahat yang sementara. Dia memberikan kepastian bahwa kematian adalah keuntungan. Sebab itu, mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa di tengah pandemi COVID seperti ini, ada beberapa saudara kita, ada beberapa warga di sekitar kita, bahkan ada banyak penduduk negeri kita yang sudah mendahului kita. Mereka meninggal dunia karena COVID. Dan tidak ada kekuatan yang dapat menghambat hal itu. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan mengingatkan Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Maka kematian yang terjadi bagi orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kematian itu hanya istirahat sementara. Kematian itu hanya ibarat orang tidur, kemudian kita akan mendengar bunyi suara sangkakala dan kita akan bangkit kembali. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami tidak melihat
bahwa kematian itu sebagai suatu ketakutan. Tapi ajarlah kami melihat seperti apa yang Paulus lihat. Karena hidup ini adalah milik Tuhan, maka kematian adalah keuntungan bagi kita. Tuhan tolong kami, supaya kami tahu bahwa Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk berkat-Mu hari yang baru ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ketika Engkau bangkit dan Engkau hidup, ada hari esok yang penuh harapan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan yang setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita dapat gunakan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa dan berpuasa untuk bangsa, negara kita, juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk kekudusan anak-anak Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan di zaman akhir ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.